PPC, begitu ya. Karena memang PPC itu adalah basicnya Bapak-Bapak sekalian. Dan saya sih inginnya sebetulnya lebih ke konteks diskusi, tapi karena ini masih pertemuan pertama begitu ya, dan materi yang saya punya ini pun juga masih materi yang sangat ringan dan cenderung mengulang PPC ya, maksudnya supaya nanti Bapak-Bapak belajarnya itu transisinya smooth, harapannya demikian begitu. Baik, saya memperkenalkan tim pengajarnya untuk mata kuliah ini. Jadi ada kami berempat, ada saya, nama saya Ninit Indah Arfitrida, panggilannya Ninit saja. Itu email saya, monggo kalau misalkan Bapak-Bapak ingin berdiskusi dan lain sebagainya, saya selalu terbuka begitu ya. Bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp begitu ya. Tapi kalau email kan lebih tidak mudah tertimbun ya. Kalau WhatsApp itu kan kadang ditinggal hanya 1-2 jam ngajar itu kan sudah banyak sekali WhatsApp begitu. Jadi khawatirnya terlewat begitu. Dan saya dipanggil Ninit saja, begitu Bapak-Bapak. Dan di sini nanti saya bersama ada 3 pengajar lain, Pak Dodi Hartanto, Bu Niken Anggraini, dan Pak Rizky Revianto. Dan kami berempat itu pengajar di ITS dari jurusan, dari departemen istilahnya sekarang bukan jurusan, Departemen Teknik Sistem dan Industri yang dulunya dikenal sebagai Teknik Industri. Kalau Bapak-Bapak sekarang apa nama jurusannya? Saya boleh di-overview sedikit? Sekarang Teknik Industri ya, baik. Kalau di ITS sudah ganti nama, ditambahin sistem, teknik dan sistem industri, begitu. Karena ada konteks sistem, kan Bapak juga belajar sistem ya, pemodelan sistem, dapat mata kuliah itu ya harusnya ya. Tentang sistem? Dapat, tapi belum. Belum, baik. Ya, karena TI itu juga bicara sistem begitu ya. Kita bicara problem itu dilihat secara sistemik begitu ya. Kita menstrukturkan permasalahan itu berdasarkan cara berpikir sistem. Nah, Bapak-bapak di sini nanti kalau sudah lulus STTAL juga harapannya memiliki cara pandang seperti itu dalam menghadapi problem di lapangan. Intinya seperti itu. Problem di lapangan kan macam-macam dan kompleks ya, apalagi berkaitan dengan pertahanan begitu ya, militer, di mana tentu saja itu apa ya, tantangannya akan sangat unik begitu ya, dan tidak bisa semua itu langsung diadopsi dari buku-buku. Di sini Bapak-bapak kan kuliah gitu ya, buku-buku kan banyak yang basisnya kan konteksnya bisnis gitu ya, profit oriented, padahal kalau kita bicara industri pertahanan kan tidak profit oriented begitu. Katakanlah PPC begitu ya, PPC mungkin kebanyakan itu profit oriented, meskipun banyak hal yang bisa diadopsi untuk industri pertahanan. Jadi katakanlah ilmu-ilmu yang kita pelajari itu pun sebetulnya kalau misalkan Bapak-bapak pernah tahu atau mungkin sudah tahu ya, ilmu-ilmu tentang bisnis gitu ya, strategi, manajemen strategi, PPC, supply chain management dan lain sebagainya. Sebetulnya sejarahnya itu ya sejak zaman perang dunia 1, perang dunia 2, kemudian diadopsi di dunia bisnis. Nah, ketika diadopsi di dunia bisnis itu langsung muncul buku-buku pendidikan, tapi sebetulnya sejarahnya ya, terutama kalau bicara logistik ya sejarahnya dari perang ya, Bapak-bapak ya, mungkin Bapak-bapak sudah pernah mendengar cerita itu bahwa ilmu kompetisi di dunia usaha dan lain sebagainya itu adalah seni sebetulnya seni yang diadopsi dari ya di mana tempat Bapak sekarang bekerja begitu. Jadi kami pun belajar ilmu ini, pengadaan dan pengelolaan material, sebetulnya sejarahnya yaitu dari zaman Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, kemudian diadopsi di dunia bisnis, karena yang namanya sekarang perang kan tidak selalu secara fisik ya, perang kan juga ada perang ekonomi dan lain sebagainya begitu, menguasai pangsa pasar, tapi strategi yang diadopsi juga
sebetulnya berangkat dari sejarah militer. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi tidak ada Ibu ya, mohon maaf saya kebiasaan. Jadi ini kurang berapa menit? 2 menit. Baik. Jadi ilmu teknik industri itu juga kebanyakan berasal dari ya kalau kita somehow penasaran ini asalnya bagaimana sih, kok bisa ilmu ini diperoleh, sejarahnya dari mana gitu. Memang agak nganggur ya mungkin saya ya, tidak hanya serta-merta mentah membaca dari buku, tapi juga tracing atau mencari jejak ini asal mulanya bagaimana rumus ini kok bisa muncul. Oh ternyata ini dari kasus ketika misalkan yang saya lupa EOP itu kalau nggak salah zaman Perang Dunia II apa ya, akhirnya itu muncul simulasi sistem dinamik dan lain sebagainya. Tapi memang masih belum ada istilah spesifik begitu ya, belum ada istilah economic order quantity, belum ada istilah khusus tentang Dewey effect. Tapi sebetulnya fenomena itu sudah ditemukan sejak zaman dahulu, begitu, istilah logistik dan lain sebagainya begitu. Jadi begitu Bapak-bapak. Jadi kami berasal dari teknik dan sistem industri karena kita melihat suatu problem itu bukan problem yang minor gitu ya. Maksudnya problemnya secara kita tidak, sudut pandangnya tidak melihat secara mikro, tapi nanti harapannya nanti kalau Bapak-bapak nanti setelah lulus SPTAL kan harapannya melihat permasalahan itu nyambung antara permasalahan yang level mikro dengan impact-nya secara sistem gitu ya. Dimana kalau kita bicara sistem itu adalah pengaruhnya secara di level makro begitu. Nah, kami berempat di sini di ITS namanya tidak lagi teknik industri, tapi teknik sistem dan industri begitu. Dan ada 4 pengajar. Kebetulan kami berempat ini dari Laboratorium Logistics and Supply Chain Management. Mungkin sedikit banyak Bapak-bapak pernah mendengar kata-kata logistik dan supply chain begitu ya. Karena kalau kita bicara logistik ya dan rantai pasok ya itu kita bicara aliran barang begitu ya. Menjamin supaya stok itu tersedia begitu ya. Dan kalau kita bicara aliran stok begitu itu bukan sesuatu yang mudah untuk dikelola, apalagi kalau itu dikaitkan dengan rantai pasok. Kalau kita bicara industri pertahanan begitu Pak. Bakal evaluasi UTS dan UAS tetap itu. UTS dan UAS tidak ada, jadi tergantikan. Jadi kalau selama ini kan UTS, UAS gitu ya. Sekarang ada evaluasi 1, evaluasi 2, evaluasi 3, evaluasi 4. Masing-masing 25% begitu ya, dimana total akhirnya ya 100% begitu. Siap, Ibu. Bisa dipahami Pak? Siap. Begitu. Jadi itu juga akan fair ya, karena juga tidak jomplang satu sama lain begitu, karena kan iya begitu mekanismenya. Ya, begitu. Ya mungkin saya jelas saja. Silakan kalau misalkan nanti sambil jalan, ini kan juga masih pembukaan ya, masih introduction begitu ya, masih perkenalan. Silakan nanti kalau Bapak-bapak ada pertanyaan, dan mungkin sebagian besar atau campuran untuk STAL untuk lulus. Sama Bu, sama Bu, ada. Sama ya, anggap saja latihan gitu ya Bapak-bapak ya. Tapi kalau misalkan ada yang kurang dipahami silahkan, atau saya terlalu cepat silahkan, santai saja gitu ya. Yang penting kan belajar, intinya seperti itu, belajar dan selama evaluasi jujur, itu saja sih. Di luar itu silahkan begitu ya Bapak-bapak ya. Jadi di sini mata kuliahnya pengadaan dan pengelolaan material. Kalau kita bicara pengadaan berarti kan konteksnya itu procurement ya, bukan purchasing. Ya, procurement and inventory management begitu ya, atau material management ya. Material management itu berkaitan dengan input ya, karena kalau kita bicara, nah sekali lagi mau tidak mau kalau kita bicara pengadaan
pengelolaan material itu kaitannya dengan logistik dan supply chain management yang seperti tadi saya sampaikan. Kami berempat kalau di teknik dan sistem industri ITS, kami berempat itu kan dibagi beberapa lab ya, mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar sedikit-sedikit, tapi sekarang online jadi agak, biasanya kan kadang-kadang kalau dulu offline kan pergi ya ke kampus ITS gitu ya, kadang-kadang belajar gitu ya, mungkin senior-seniornya Bapak-Bapak begitu, tapi sekarang mungkin susah gitu ya karena masih pandemi, karena kampus kami juga masih tutup rapat, lockdown maksudnya, tidak dibuka begitu, bahkan untuk karyawan tiket pun masih belum diperbolehkan masuk begitu. Iya, jadi kalau kita bicara procurement and inventory management atau material management itu kaitannya dengan logistik atau supply chain management. Nah, tadi sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara manajemen material begitu ya, apalagi di dunia pertahanan itu harusnya adalah aspek yang sangat esensial begitu. Karena salah satu backbone atau tulang punggung dari kuatnya sistem pertahanan itu salah satunya adalah stok itu tersedia. Stok itu macam-macam ya harusnya ya, bisa amunisi atau pertahanan lainnya begitu ya, spare part untuk mungkin tank atau kapal begitu ya, kalau laut atau kalau pesawat gitu ya, spare part kan sangat penting ya, ketersediaan spare part begitu ya. Tapi di sisi lain nyimpen barang terlalu banyak, terlalu lama sehingga itu rusak, itu juga biaya di situ. Padahal kita tahu juga budget untuk pengadaan apalagi di industri pertahanan mungkin juga tidak banyak, mungkin ya, mungkin Bapak-Bapak yang lebih paham di lapangan. Jadi ada dilema begitu ya. Maka harusnya memang topik ini sangat esensial kalau kita bicara industri pertahanan begitu. Tidak hanya makanan, kalau dalam konteks perang kan juga makanan dan energi ya, ketahanan suatu negara itu kan juga dilihat dari ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kalau misalkan suatu negara itu diserang, negara tersebut itu bisa bertahan berapa lama dari sisi suplai energi dan suplai makanannya begitu. Jadi banyak sekali impact-nya kalau memang ini bisa diimplementasikan di lapangan mata kuliah ini begitu. Nah, berkaitan dengan rantai pasok begitu ya. Rantai pasok itu berarti kalau kita bicara negara begitu ya, ya rantai pasok itu tentu saja levelnya nasional begitu. Dan kalau rantai pasok itu sering dihubungkan dengan logistik karena logistik itu berbicara tentang termasuk distribusi, jaringan rantai pasoknya dan lain sebagainya, itu belum kita pelajari di mata kuliah ini begitu. Ya tentu saja itu terkait dengan strategi inventorinya juga ya, sebetulnya inventory strategi dari material manajemen, karena pengelolaan material itu mau tidak mau harus lihat jaringan itu gudangnya ada di mana, sebaiknya yang aman taruh di gudang sebelah mana dan lain sebagainya begitu. Mana yang lebih kritis, lokasi mana yang lebih kritis, mau safety stock seberapa banyak dan lain sebagainya, apakah uangnya cukup, dana maksudnya budgetnya cukup dan lain sebagainya. Jadi ya, jadi kalau kita bicara pengadaan dan material manajemen, memang pengadaan itu lebih banyak ke konteks sourcing ya, input masuk, mengelola inbound atau kalau istilah logistiknya inbound flow. Inbound, mungkin pernah mendengar istilah itu, Bapak-Bapak? Inbound. Jadi ada in, ada out, gitu ya. Ini saya nanti kalau misalkan Bapak-Bapak baca buku referensinya ada istilah inbound, outbound, ini out ya. In kan masuk, out keluar. Ini aliran material yang masuk ke suatu lokasi, bisa fasilitas, bisa warehouse, bisa macam-macam gitu ya, warehouse. Dan outbound itu aliran material yang keluar begitu. Nah, procurement ini itu lebih ke konteks mengelola aliran material yang masuk begitu ya, mulai dari pilih suppliernya, kemudian mendefinisikan spesifikasi barangnya dan lain sebagainya, itu adalah pengadaan begitu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pengadaan di dunia militer itu pasti
challenge-nya berbeda dengan pengadaan seperti bicara pabrik Coca-Cola, misalkan pabrik lampu Philips, misalkan, dan lain sebagainya. Karena karakter institusinya sudah berbeda, begitu. Satu tidak lagi profit oriented, lebih ke arah konteksnya service mungkin ya, melayani begitu, yang non profit oriented begitu. Kemudian kedua, pasti ada isu-isu sensitif yang mungkin terkait dengan, saya kurang tahu kalau di industri pertahanan mungkin Perpres atau kementerian apa gitu ya, ada aturan-aturan yang itu berbeda, menyebabkan mungkin pengadaan proses procurement-nya itu akan berbeda dibandingkan dengan proses pengadaan di industri-industri komersil lainnya begitu. Jadi iya, pengadaan lebih ke arah konteks inbound begitu, dan material manajemennya itu ya inbound juga, ya almost outbound-nya juga hampir ke outbound-nya. Jadi tidak sampai barang itu keluar begitu ya. Jadi ya mengelola material. Jadi kalau Bapak-bapak sudah belajar PPC, ya itu sebetulnya basic atau dasar untuk belajar material manajemen. Kemudian ya, jadi memang itu akan melibatkan keputusan-keputusan strategik dan keputusan operasional, begitu impact-nya. Jadi kalau kita bicara pengadaan itu bukan aktivitas operasional sebetulnya. Jadi pengadaan itu bisa berpengaruh ke kinerja jangka panjang kalau memang itu dibuat strateginya dengan matang. Jadi mungkin ada pengadaan item-item tertentu itu harus dipikirkan long term impact-nya, pengaruh jangka panjangnya, dan mungkin ada pengadaan dan jangka item-item yang lain itu cukup short term saja gitu ya. Jadi karena tidak terlalu kompleks mungkin, dan resiko barang yang dibeli juga tidak terlalu besar ke internal begitu ya. Jadi kadang tergantung dari resiko barangnya. Kalau barang itu tidak ada, bagaimana resikonya dengan kita, seperti itu. Semakin besar resikonya, maka semakin strategik harusnya keputusan pengadaan tersebut. Misalkan pengadaan jumlah kapal dan lain sebagainya. Dan itu harus punya mitra supplier yang itu ya, yang bisa diajak kerja sama, karena itu adalah untuk item-item yang sifatnya strategik begitu. Dan iya, jadi mata kuliah ini harapannya untuk memperkenalkan Bapak-bapak mengenai beberapa konsep, teknik, metode, dan beberapa isu begitu yang terkait dengan pengadaan. Dan ini harusnya material ya, bahasa Inggris saya salah, material manajemen. Begitu. Jadi pengadaan lebih ke konteks sourcing. Tadi saya mengatakan sourcing, mungkin ya, sourcing itu kan berarti source ya. Kita sourcing di mana, beli di mana, dari mana, beli apa, biasanya beli apa, dari siapa, dari mana, berapa banyak, dan mau kapan itu dikirim. Itu adalah keputusan-keputusan sourcing begitu. Dan sourcing itu tidak hanya, sebetulnya sourcing itu tidak hanya material ya. Kalau kita nanti Bapak-bapak baca literatur, sourcing tidak hanya material, meskipun mata kuliah ini hanya fokus ke yang sifatnya material. Istilah sourcing itu bisa juga untuk transportasi sebetulnya. Jadi mungkin ada beberapa kalau di logistik ya, sourcing itu transportasi, nyewa truk gitu ya, nggak harus punya sendiri, akan mahal gitu ya, lebih baik sewa misalkan, seperti itu. Jadi itu juga bagian dari sourcing. Jadi atau bapak-bapak mungkin pernah mendengar istilah outsource gitu ya, berarti kan itu outsource itu adalah salah satu semacam bagian sub isu dari sourcing. Ya kurang lebih itulah gambarannya Bapak-bapak. Jadi cukup luas, meskipun nanti akan banyak juga kembali ke hal-hal dasar seperti forecasting, EOQ begitu ya, karena memang basicnya di situ. Jadi
Iya, terkait pengadaan. Jadi ini kurang lebih tujuan kuliahnya begitu ya. Harapannya nanti di akhir perkuliahan begitu setelah kami 4 dosen itu masuk, bapak-bapak bisa memahami dan bisa menjelaskan bahwa yang namanya procurement itu masuk dalam konteks supply management begitu ya. Itu memiliki peran yang strategik gitu ke organisasi apapun, apalagi kalau kita bicara dalam konteks militer begitu ya. Tentu saja strategiknya bicara itu pengaruhnya ke level negara begitu ya. Jadi untuk industri komersil saja supply management atau procurement itu dianggap suatu keputusan yang strategik begitu. Nanti harapannya nanti bapak-bapak mampu menjelaskan ini setelah lulus dari mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, course objektif atau tujuan mata kuliah ini diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan proses komplit dari pengadaan gitu. Nanti bukan di saya, mungkin di entah itu di Pak Dodi Hartanto, Bu Niken atau Pak Rizky, nanti akan masuk ke konteks supply management atau procurement-nya begitu. Jadi tahapannya seperti apa sih, dan mungkin nanti juga perlu project supaya bapak-bapak itu bisa mempresentasikan kalau di dunia militer itu bagaimana sih tahapan procurement-nya, karena tiap institusi memiliki tahapan yang berbeda. Katakanlah misalkan saya dari ITS, saya kerja di ITS begitu ya, saya membandingkan misalnya dengan Ciputra atau mungkin UNER lah ya, katakanlah ya Universitas Airlangga, kita sama-sama perguruan tinggi negeri, prosedurnya pasti ada yang berbeda, meskipun ada item-item yang itu diikat oleh Perpres gitu ya, tapi ada item-item yang itu tidak perlu diatur oleh Perpres. Itu kalau di dunia pendidikan ya bapak-bapak, apalagi di tempat bapak-bapak bekerja begitu. Jadi bagaimana sih proses prosedur procurement begitu ya. Kemudian apakah sudah ada klasifikasi material dan lain sebagainya. Terus undang-undang apa saja yang mempengaruhi proses pengadaan itu. Kemudian bagaimana lead time-nya. Nah, kalau kita bicara lead time kan tidak hanya lead time distribusi saja, tapi juga termasuk lead time internal. Maksudnya lead time internal itu prosedur birokrasi dari organisasi kita sendiri untuk menyetujui permintaan pengadaan dari user sampai itu dikeluarkan ke calon vendor atau calon supplier misalkan seperti itu. Itu kan pengaruh ke lead time ya, birokrasi. Jadi harapannya internal itu sendiri tidak rumit birokrasi untuk pengadaannya supaya lead time-nya tidak lama begitu. Karena kalau lead time-nya lama, mungkin bapak-bapak ingat ketika di PPC, semakin lama lead time-nya, semakin besar safety stock-nya. Nah, kalau safety stock semakin besar, artinya kan kita butuh modal lebih besar untuk punya barang, punya stok begitu ya. Nah, lead time itu komposisinya ada dipengaruhi oleh dua aspek. Lead time yang dipengaruhi oleh birokrasi internal organisasi kita sendiri gitu ya, dan lead time yang dipengaruhi oleh si supplier itu sendiri, si vendor itu sendiri dalam merespon PO kita gitu ya, purchase order kita begitu. Jadi ini itu hanya gambaran saja Bapak Ibu, Bapak-bapak, maaf, bahwa itu kompleksitasnya di procurement. Belum ketika nanti barang sampai diinspeksi kok nggak sama dengan spek dan lain sebagainya begitu ya. Jadi itu lebih meningkatkan ketidakpastian gitu kan. Harapannya hal-hal tersebut itu, konflik-konflik tersebut kan kalau bisa diminimasi sejak awal. Oleh karena itu dianggap procurement itu adalah hal yang strategik sebetulnya, dan itu sangat-sangat bisa diantisipasi sejak awal problem-problem itu, supaya jika ada problem yang berulang itu kan harusnya bisa diantisipasi sejak awal, sehingga harapannya ya lebih efisien dan efektif akhirnya seperti itu dalam hal kita
melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Akhirnya kembali ke kurang lebih ya seperti itu ya, kembali lagi ke kita gitu ya selaku user atau selaku pelaku atau bagian dari organisasi. Ya, pengadaan bisa memiliki implikasi seperti itu. Kemudian negosiasi begitu ya, negosiasi juga tidak lepas kalau kita bicara procurement gitu ya dan lain sebagainya. Nah, untuk material manajemennya itu juga nanti ini ada yang kurang, saya course objektifnya berkaitan dengan bagaimana kita juga bisa mengelola material supaya ya material manajemennya intinya akan lebih advance atau lebih lanjut lah ya dari PPC yang pernah dipelajari bapak-bapak di semester sebelumnya. Jadi katakanlah bapak-bapak sudah pernah belajar EOQ, sekarang kita belajar pengembangan dari EOQ itu sendiri untuk ya dikombinasikan ya dengan procurement gitu, karena kita tahu yang namanya procurement itu adalah sesuatu yang lumayan kompleks gitu ya. Kalau misalkan bapak-bapak pernah belajar klasifikasi, pernah belajar ABC classification mungkin atau belum pernah mengenal material diklasifikasikan, sudah sampai ke situ. Mungkin saya juga sekaligus konfirmasi ke bapak-bapak yang sudah mengambil PPC di sini, bisa disampaikan. Diam itu lupa, tidak dapat, tidak ingat atau bagaimana? Sorry Bu, sepertinya belum Bu. Kemarin baru sampai bill of material. Baik, belum sampai klasifikasi. Nggak apa-apa. Tapi Pareto pernah belajar mungkin di semester 1 di mata kuliah lain atau belum juga? Belum rasanya ya. Pareto belum. Oh baik, enggak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke pengajar lain. Iya. Jadi klasifikasi. Ini kan masih introduction, jadi nggak apa-apa ya, bapak-bapak ya. Kita sambil diskusi. Saya juga masih belum ada materi yang sangat terstruktur karena saya juga sambil ingin tahu sejauh apa sih yang sudah diperoleh materinya dari pengajar yang lain begitu, supaya nanti saya menyampaikan ke bapak ibu pengajar yang lain seperti apa nanti sebaiknya kita memberikan penyampaian materi. Baik, klasifikasi. Jadi begini bapak-bapak, kalau kita bicara klasifikasi, tadi saya mendadak tanya klasifikasi karena tadi kan sebelumnya saya mengilustrasikan, dan saya yakin bapak-bapak yang di lapangan juga mungkin sudah mengalami hal itu ya, mungkin ada yang merasakan langsung, mungkin ada yang tidak merasakan secara langsung begitu. Jadi yang namanya pengadaan, kalau kita berada di suatu institusi apapun, kita akan berhadapan dengan banyak item atau banyak material yang perlu dibeli begitu ya, bisa ratusan bahkan ribuan jenis item begitu ya. Dan item itu macam-macam, mulai dari ATK, alat tulis kantor gitu ya, kertas, printer yang sangat sangat rutin sifatnya pengeluarannya, atau untuk perawatan kapal atau perawatan pesawat, mungkin ya perawatan kapal dan pesawat kan itu juga itemnya banyak, misalnya ya ada oli mungkin yang agak sering dipakai, saya kurang tahu, saya cuman jadi maaf kalau misalkan saya ilustrasinya kurang tepat ya Bapak ya, bisa oli atau mungkin bisa bagian-bagian spare part yang lain yang itu rusak itu jarang, tapi sekali rusak itu sulit banget carinya, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin bapak-bapak tidak di divisi maintenance gitu ya, tapi itu kan bagian dari pentingnya material manajemen, intinya seperti itu, dan procurement seperti itu. Jadi kalau untuk mengelola barang-barang seperti ATK begitu ya, itu relatif jauh lebih mudah dibandingkan
beli oli mungkin masih, saya kurang tahu, oli kan macam-macam ya, oli mobil saja macam-macam begitu ya. Untuk pesawat sama kapal mungkin berbeda lagi, tidak bisa disamakan dengan mobil begitu ya, karena barangnya, bendanya sendiri lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan mobil atau sepeda motor gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi saya ilustrasikan saja, tapi mungkin ilustrasi tidak terlalu tepat, mohon maaf. Beli kertas itu kan gampang gitu ya, beli oli masih gampang mungkin, tapi ada beberapa item itu misalkan suppliernya misalkan tuh hanya Rusia misalkan seperti itu. Nah artinya kita perlu melakukan klasifikasi. Jadi kalau kita menghadapi ratusan, tidak sampai ratusan ya, puluhan apalagi ratusan atau ribuan item yang atau material yang harus dikelola di suatu organisasi apapun, itu kan kita tidak masuk akal kalau kita memiliki strategi sendiri-sendiri per item. Jadi kita perlu strategi yang namanya klasifikasi material. Jadi kita beri karakteristik begitu. Kalau material itu misalkan 1, suppliernya banyak, 2, demand-nya stabil. Demand itu dalam konteks penggunaannya stabil. Kemudian 3, lead time pengadaannya itu sangat cepat, misalkan untuk alat tulis kantor dan lain sebagainya, kita printer itu kan lead time pengadaannya cepat begitu ya, dan lain sebagainya. Itu strateginya pengadaannya seperti apa. Kemudian material manajemennya, reorder point-nya seperti apa dan lain sebagainya begitu. Sedangkan klasifikasi lainnya gitu ya, dikarakteristikan seperti, jadi ada itu yang namanya klasifikasi material. Jadi kalau kita punya misalkan 1000 material gitu ya, itu bisa kita klasifikasikan mungkin 3 hingga 7 gitu ya. Artinya kita punya 7 kebijakan, kurang lebih ini masih kasaran Bapak Ibu, karena banyak sekali teori tentang klasifikasi material gitu ya. Di luar ABC itu yang paling basic kalau kita bicara klasifikasi material. Jadi dibagi menjadi 3 kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu yang paling cepat perputaran barangnya, kelas B itu yang medium perputaran barangnya, kelas C itu yang paling lambat perputaran barangnya. Dan ABC classification itu hanya melihat nilai nominal dan perputaran barang, belum melihat resiko kalau barang itu tidak ada, resiko untuk organisasi seperti apa begitu. Nah kalau melihat resiko itu ada lagi teori klasifikasi material begitu Bapak. Jadi klasifikasi material yang ingin saya sampaikan tadi itu sebetulnya juga suatu hal yang penting kalau kita bicara pengadaan, karena strategi pengadaan tersebut harusnya berbeda. Untuk jenis material yang berbeda, maka memiliki karakteristik berbeda, itu memiliki strategi pengadaan yang berbeda, strategi manajemen material yang berbeda seperti itu. Dan itu harus dibangun gitu ya, harus dibuat framework-nya atau kerangkanya, sehingga itu akhirnya mempermudah yang bagian tender, supplier gitu itu mudah, bagian user juga terpuaskan gitu, karena ekspektasi atau yang diharapkan oleh pengguna barang itu tidak semuanya tercapai, itu harapannya. Jadi harusnya pengadaan itu ya inline dengan visi misi organisasi. Ya kalau kita bicara strategic role gitu ya Bapak-bapak. Jadi teorinya seperti itu, meskipun kalau kembali lagi saya berkaca di pun untuk inline dengan visi dan misi itu masih lumayan struggling, karena lumayan struggling karena harus menyatukan berbagai macam orang berpikir begitu ya. Jadi itu sudah mulai membaik sih ya kalau dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Jadi pengadaan itu adalah memiliki peran yang strategik begitu. Jadi yang bagus itu inline nyambung dengan visi organisasi itu harus seperti apa, visi organisasi seperti apa. Jadi seharusnya pengadaan itu mensupport visi dan misi itu harus dengan strategi seperti apa, dan itu diturunkan ke level yang lebih teknis. Kalau material seperti ini karakteristiknya itu bagaimana seharusnya strategi pengadaannya, bagaimana strategi manajemen materialnya dan seterusnya. Jadi kalau diseriusi, portfolio ini bisa menjadi suatu proyek yang besar sendiri juga untuk
uh, di tempat Bapak bekerja sekarang begitu. Nah, monggo ya Bapak kalau misalkan mau diskusi karena ini juga masih sifatnya pendahuluannya masih slow. Kalau mau kompetensi silakan. Mau apa-apanya? Selamat pagi Bu dosen. Iya silakan. Mohon izin bertanya. Siap. Terkait pengadaan Bu dosen untuk di TNI AU sendiri, apabila pada pengadaan itu paling tidak dia sudah memiliki sertifikat LKTP. Apakah sama juga mungkin di dosen di luar sana memang sertifikat itu memang hal yang mutlak untuk pengadaan atau bisa, karena kami pun selain LKTP untuk di TNI sendiri ada juga untuk pengadaan. Namun lebih bagusnya lagi apabila sudah memiliki sertifikat LKTP. Mohon izin arahan untuk penjelasannya mengenai sertifikat itu, apakah memang bisa dipakai di luar juga atau bagaimana? Iya. Di ITS sendiri kalau mau ngurus pengadaan harus punya sertifikat LKTP, bahkan ke departemen ya, kalau level jurusan saja itu sebaiknya harus punya sertifikat itu juga. Jadi kalau selama itu bekerja dengan institusi untuk kepentingan negara mungkin gitu ya, itu sifatnya menjadi wajib. Tapi saya kurang tahu untuk institusi yang swasta di perusahaan-perusahaan seperti Unilever dan lain sebagainya, saya belum cukup saya ke sana. Tapi di departemen saya saja itu sudah bisa punya sertifikat itu, Pak, karena memang jadi rawan ya karena pengadaan tinggi, apalagi wanitanya sudah besar gitu kan, tindakan oleh BPK dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus paham tentang aturan dan lain sebagainya dan akan lebih aman kalau punya sertifikat itu. Jadi kalau selama itu bekerja dengan uang negara, kok sepanjang pengetahuan saya sekali lagi kok itu wajib itu karena ada uang negara di situ. Berarti yang apabila kami sudah memiliki yang sertifikat LKPP, berarti kami juga bisa jadi panitia di institusi lainnya. Harusnya bisa selama itu ada uang negara di situ. Iya. Yang agak rumit kan ada uang negara itu ya Pak, jawabannya kan kalau di tempat saya sistem jawabannya itu harus itu sesuai dengan bagaimana berargumen bahwa kita membuktikan bahwa ini sesuai dengan aturan gitu. Siap, terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Izin ini Bu, izin saya tadi. Iya, kami pernah mengikuti lembaga kalau namanya sudah mana harus mencapai nilai kalau tidak salah 160 atau 160. Kan yang untuk mengikuti agar syarat untuk lulus kan di atas nilai di atas 160 kan ya. Berhubung kami ini kami tes cuma mengikuti syarat. Setelah mengikuti syaratnya lulus, kami membaca bahwa setiap pengadaan itu kita terkait misalnya apabila kita jadi tim pengadaan barang jasa itu kan sampai dengan 10 tahun 10 tahun untuk syarat pengurusan barang dan jasa tersebut. Apabila itu masalah, berarti kan kita ini masih ada tanggungan. Kalau nantinya dalam pengecekan BPK maupun pengecekan dari satuan atas yang tadinya tidak masalah kemudian jadi timbul masalah, nah itu yang menjadi adalah dalam penerimaan pengurusan barang dan jasa setidaknya tidak cukup sampai 10 tahun, mungkin ada batasan waktu yang dikelanjutkan. Sedangkan kita lihat sendiri kami pernah dilarang dengan sebagai pengadaan pada waktu lagi genset, mungkin RKK kita sudah bagus jadi rencana sudah bagus, namun
dengan adanya kebijakan dari pimpinan yang tadinya mungkin dengan paku anggaran 200 juta dipotong menjadi rekanan menjadi 150. Nah, itu kan untuk kami mungkin izin bertanya bagaimana mengatasi apabila ada proses pengadaan barang seperti itu. Sekian, terima kasih. Yang dimaksud adalah yang ditanyakan itu mengatasi proses pengadaan barang dan jasa kalau yang mana Pak, yang terkait harus ada yang 10 tahun atau siapa ya kalau nantinya kalau kami kan sobat otomatis kami nanti akan mengawali pengadaan, sedangkan pengadaan itu sendiri berjalan harus sampai dengan waktu 10 tahun. Nah, kalau mungkin dengan kami 1 tahun aman-aman aja, habis itu setelah 2 tahun mungkin aman, kemudian ada perubahan pimpinan, kebijakan pimpinan yang tadinya landai terus diperketat kan ujung-ujungnya nanti kami kena. Nah, untuk mengatasi agar pimpinan tidak menyalahkan kewenangannya, nah, itu syarat-syarat pimpinan itu bagaimana? Iya. Pimpinannya apa ya? Jadi iya, saya sendiri juga tidak bisa menjawab pimpinan gitu ya. Mungkin pimpinan ketat itu juga ingin menjaga supaya tidak ada temuan dan lain sebagainya mungkin, tapi memang jadi beberapa aspek jadi tidak fleksibel ya Pak ya, mungkin ya. Jadi saya tadi menanyakan sesuatu yang itu tidak sudah dijawab begitu. Jadi memang kalau teorinya ya semua komunikasi, meskipun saya sendiri juga memahami kalau saya di institusi saya sendiri ya itu tidak mudah ya kalau kita bicara komunikasi. Harus ada orang yang benar apa ya menguasai aturan ya, menguasai aturan main bahwa ini tidak apa, ini seperti ini tidak apa, dan itu bisa dikomunikasikan dan diyakinkan ke pimpinan, tapi tentu saja itu dengan baik mudah gitu ya. Yang penting kan kadang-kadang kenapa kok pimpinan itu ketat, bisa jadi pemahaman beliau itu juga terbatas mungkin seperti itu. Jadi nggak mau ambil risiko. Jadi pengadaan itu kan ada seninya ya Pak ya, ada seni yang itu memang juga ada risiko juga di situ kalau memahaminya begitu ya. Tapi kalau betul tetapi itu akan luar biasa, semua pihak akan sama begitu ya, akan puas gitu. Tapi memang ya harus kreatif ya, tidak ada istilahnya ya, harus orang yang memiliki visi yang kreatif, bukan orang yang kaku prosedural secara admin yang bekerja di bidang pengadaan. Ada yang katakan demikian karena pengadaannya memang garis depannya ya, kalau nggak ada pengadaan siapa yang mau, bagaimana barang itu bisa datang begitu ya, barang dan jasa itu bisa diperoleh gitu. Jadi mungkin Pak Dwi tidak menjawab karena memang tidak menjawab karena memang harus memilih orang pengadaan yang tepat dan yang sehingga itu bisa mengkomunikasikan dengan baik ke pimpinan. Jadi kadang-kadang kalau isu pengadaan tuh kalau nggak pimpinannya ya pejabat pengadaannya yang ribet gitu ya. Biasanya hambatannya yang mana begitu. Jadi aturan itu ya, aturan mainnya yang itu harus dipahami dan punya kreativitas dan sedikit berani mengambil risiko. Formil, ini pendapat saya pribadi ya, mohon maaf sebelumnya, jangan dicampurkan mana yang teori, mana yang enggak. Secara teori komunikasi begitu, tapi kalau pendapat saya pribadi ya memang harus ada orang yang cukup memiliki visioner yang baik gitu ya, yang ada di bidang pengadaan itu sendiri selain pimpinannya begitu. Jadi bukan mengakali aturan, tidak begitu ya, karena aturan itu kan tidak selamanya pasti ada, saya tidak mengatakan itu sesuatu kayak lubang atau celah, tapi itu malah
bisa kalau menemukan sisi yang pas itu akan baik begitu. Cuman ya ada resiko akhirnya, memang resiko itu yang apakah itu mau diambil atau tidak begitu. Jadi tidak terlalu menjawab. Siap, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Semoga lancar di tempatnya Pak Dwi, karena pengadaan memang saya akui rumit itu di mana-mana. Dan itu kalau mau diangkat ke TA tuh banyak sekali ya. Dan kalau mau, ya silakan. Mohon maaf Bu, mohon izin bertanya. Kapten Green, menindaklanjuti dari yang disampaikan oleh Kapten Dwi tadi. Jadi menurut Ibu, bagaimana sih penerapan metode teknik dari teori procurement ini sendiri, Bu, terhadap kasusnya tadi yang disampaikan oleh Kapten Dwi untuk pemerintahan khususnya, Bu? Bagaimana, Bu? Mohon menunjuk relevansi penerapan dari metode dan teknik dari teori pengadaan ini yang akan Ibu sampaikan. Seperti kemarin kita sudah belajar PPC, ada perhitungan-perhitungan yang melihat bahwa biaya pengadaannya paling minimum. Tapi kalau di bidang pemerintahan itu tadi kan ada aturan, ada kebijakan dan sebagainya. Jadi bagaimana menurut Ibu relevansinya, Ibu? Relevansinya, Pak Brian. Jadi kalau kita bicara pengadaan itu adalah permasalahannya saya yakin kompleks banyak begitu ya, dan saya yakin relevansinya tinggi untuk teknik industri sendiri yang sedang Bapak-bapak belajar sekarang kuliah di sini. Dan karena kompleks itu kalau ditelatenin mungkin ya kan sudah belajar apa fishbone atau root cause analysis sudah belajar ya. Ini akar permasalahannya di mana begitu ya. Itu saya yakin bisa dipecah ke beberapa problem gitu ya. Jadi saya yakin lebih dari satu, mungkin bisa jadi lebih dari 5 problem mungkin ya, karena beda unit mungkin ada yang unit di Lampung, unit di Surabaya, unit di Jakarta, bisa jadi isunya berbeda-beda begitu Pak. Jadi mungkin bisa ke konteks misalkan pemilihan supplier gitu ya. Untuk item tertentu, ada item tertentu tuh tidak gampang, misalkan nyari supplier tuh tidak gampang gitu ya. Dan memilih supplier itu kriterianya seharusnya tidak serta-merta itu biaya saja begitu ya. Karena item ini adalah item yang misalkan item ini strategik. Kalau item ini tidak ada, maka pengaruhnya atau risikonya itu besar gitu ya ke institusi ini atau ke negara misalkan, karena bicara industri pertahanan begitu. Maka bagaimana seharusnya kriteria memilih supplier itu sudah masuk ke satu isu supplier selection untuk item apa, itu sudah satu problem. Itu sebagai contoh ya Kak ya. Kemudian kalau kemarin di PP supplier selection itu kan macam-macam ya. Kalau kita bicara pemilihan supplier itu kan kriterianya tidak selalu biaya gitu ya. Pasti banyak kriteria-kriteria yang mungkin itu kombinasi kriteria kuantitatif yang bisa diangkakan sama kriteria yang non kuantitatif yang tidak bisa diangkakan begitu. Dan nah itu bagaimana caranya itu digabung jadi satu, itu bisa jadi satu permasalahan satu. Kemudian 2, ini contoh saja, saya yakin pasti banyak dan beda lokasi beda titik pasti beda sendiri masalahnya begitu. Kemudian 2, kalau dihadapkan dengan banyak seperti tadi saya ilustrasi misalkan ratusan atau puluhan gitu ya material. Nah, material yang konsumsinya kita pakai sehari-hari rutin dibandingkan dengan material misalkan perawatan gitu ya. Misalkan apa? Perawatan bapak-bapak kalau di tempat bapak-bapak bekerja perawatan dilakukan sendiri atau di outsource-kan ke pihak ketiga? Saya butuh info dulu. Untuk level organik sendiri. Level organik itu sebagai jadi contoh bisa diilustrasikan apa? Jadi ada 3 tingkatan level Bu, organik, menengah, sama overhaul. Jadi untuk level paling rendah itu kita melaksanakan sendiri. Namun apabila sudah, ini untuk perawatan kapal Ibu. Nanti untuk level yang menengah atau ke atas bisa pihak ketiga. Gitu. Nah, untuk perawatan sendiri misalkan itu kira-kira butuh berapa item. Nah, apakah item tersebut itu perlu klasifikasi gitu ya? Klasifikasi itu maksudnya dalam konteks
safety stocknya mau di set sama enggak atau di set berbeda gitu ya. Jadi ada safety stock yang di set tinggi karena service levelnya harus tinggi, ada item-item yang service levelnya nggak usah 95%, misalkan 90% saja, karena kan service level, kalau bapak-bapak masih ingat, itu kan pengaruh ke besarnya safety stock. Nah, safety stock semakin besar, artinya kan kita butuh modal semakin besar juga kan di situ untuk beli barang. Nah, mana yang sebaiknya kan untuk barang-barang yang tertentu saja kita menanam modal lebih banyak dengan dalam konteks itu service levelnya lebih tinggi. Nah, itu diperlu klasifikasi. Nah, klasifikasi mau teknik apa? Teknik klasifikasi macam-macam. Tergantung kita tujuan kita melakukan klasifikasi itu berdasarkan apa. Bisa berdasarkan nilai barangnya, bisa berdasarkan tingkat perputaran barangnya, mana barangnya muternya cepat gitu, mana yang barang muternya lama gitu ya. Bisa berdasarkan risiko dari barang itu sendiri atau mau itu digabungkan, itu silakan. Itu banyak sendiri, itu sudah jadi satu topik misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan mau pakai continuous review gitu ya, biasanya continuous review untuk barang-barang yang perputarannya relatif cepat sampai medium gitu ya. Kalau periodic review biasanya untuk barang-barang yang sangat slow moving gitu ya, bisa jadi 6 bulan sekali atau setahun sekali itu baru barang keluar seperti itu. Begitu, karena ujung-ujungnya apa, akhirnya di situ ada uang, di situ kita butuh uang untuk beli barang gitu ya. Jadi kita cari mana strategi yang itu efisien tidak hanya dalam konteks uang, karena kita butuh budget gitu ya, budget untuk alokasi dana, operasi dan lain sebagainya, tapi juga mempermudah bapak-bapak yang di lapangan untuk mengambil keputusan karena sudah punya parameter kapan beli, sekali beli jumlahnya berapa, dan sudah tahu stoknya berapa, minimum persediaan di gudang itu harusnya berapa. Itu kan juga konteks, itu kan juga problem gitu. Jadi saya yakin pasti banyak Pak problem-problem seperti itu, dan saya yakin banyak gitu ya. Kalau misalkan di bahasa Jawanya dipetani, bahasa Indonesianya apa ya dipetani, satu persatu pasti ketemu, ini problem sendiri, ini problem lagi, pasti banyak gitu, dan banyak yang bisa diadopsi dari yang kuliah-kuliah yang bapak pelajari di sini begitu. Kalau misalkan problemnya kompleks misalkan, bisa jadi metode ini perlu pendekatan yang lebih advance lagi, misalkan mungkin nanti akan belajar simulasi, ya mungkin bisa jadi pengadaannya dengan menggunakan simulasi, bisa seperti itu. Kalau mau misalkan lebih luas lagi ya, kompleks lagi, maksudnya gudang di Surabaya itu tergantung dengan ketersediaan stok gudang di Jakarta, misalkan kan terkait dengan rantai pasok ya, jaringan, berarti kan nggak bisa ngambil keputusan independen satu lokasi dengan lokasi yang lain, karena keputusan material di lokasi yang satu itu mungkin tergantung atau dipengaruhi oleh keputusan material di lokasi yang lain. Bisa jadi seperti itu, karena kalau kita bicara supply chain biasanya problemnya ada juga yang seperti itu juga problem begitu. Jadi itu cuma ilustrasi saja Pak Brian, dan saya yakin banyak sekali problem di lapangan begitu, dan itu bisa jadi ya unik ya, dan itu mungkin tidak ya berbeda dengan industri komersil begitu. Jadi tempat bapak-bapak bekerja itu harusnya tempat ilmu juga yang harus di-convert dengan yang sekarang kan bapak-bapak pelajari di teknik industri. Teknik industri kan mencetak apa ya, kita berpikir secara manajerial begitu ya, secara umum gitu. Jadi mau itu berpikir secara mikro gitu atau melihat itu secara lebih holistik begitu, lebih ada helikopter view-nya, jadi lebih tinggi lagi, lebih makro. Siap ya Bu? Sangat kompleks. Ingin bertanya Bu? Iya, silakan Pak Haji. Kami ingin bertanya mengenai tadi disampaikan ABC classification kalau tidak salah. Salah satunya, iya. Siapa satunya itu? Tadi kan disampaikan untuk yang paling cepat masuk kategori A, kemudian medium kategori B, paling lambat kategori C. Yang kasarannya seperti itu Pak, yang meskipun sebenarnya masih ada langkahnya, tapi kasarannya seperti itu. Oke. Yang ingin ditanyakan bila mana Bu suatu material itu dapat digolongkan menjadi cepat, medium atau lambat, karena cepat, medium, lambat itu kan sifatnya relatif. Terima kasih. Betul.
Nah, itu tadi kan saya sempat tanya, Bapak-bapak sudah belajar Pareto konsep mungkin di mata kuliah lain? Belum ya? Jadi cepat tidaknya ABC itu mengadopsi konsep Pareto. Nah, biasanya Bapak-bapak nanti belajar Pareto kalau sudah masuk ke mata kuliah yang hubungannya dengan kualitas. Adakah mata kuliah hubungannya dengan kualitas? Misalkan pengendalian kualitas, atau manajemen kualitas, nanti akan dapat ya sekitar. Ya, jadi sebetulnya Pareto itu teori yang sangat generik ya. Kalau saya cerita Pareto sendiri, di mana Pareto itu salah satunya bisa diadopsi di klasifikasi material tadi ABC. Jadi maksudnya Pareto sendiri itu sebetulnya teori ekonomi sebetulnya ya, kalau kita cari akar asal usulnya Pareto itu dari teori ekonomi, kemudian bisa diadopsi di problem apapun, termasuk di problem material manajemen, supply chain, logistik dan lain sebagainya, bahkan untuk pengendalian kualitas gitu. Karena dia main 20-80, artinya 20% item memiliki kontribusi 80% terhadap institusi. Nah, kontribusi 80% terhadap institusi ini bisa diinterpretasikan macam-macam, Pak. Jadi misalkan saya beri ilustrasi ya, contoh. Saya buka warung gitu ya, saya jual 10 item. Warung jualan 10 item. Saya punya 10 item untuk saya jual gitu ya. Ternyata cuma 2 item saja yang itu laku gitu ya, laku tinggi, dan dia berkontribusi terhadap 80% penjualan total saya. Jadi saya punya, misalkan saya menjual 10 jenis item, saya punya warung, saya menjual 10 jenis item, dan pendapatan saya 1 minggu dari jualan 10 item itu misalkan 1 juta. Jangan 1 minggu ya, katakanlah 1 bulan gitu ya, biar mendekati. Kalau kita melakukan analisis kan biasanya kalau itu nggak bulanan, itu tahunan gitu ya. Nah, 1 bulan jualan saya dari 10 item itu pendapatan saya 1 juta. Ternyata setelah saya analisis, saya urutkan, saya ranking, hanya item 1, hanya 2 item saja, item A dan item B, misalkan item A dan item B, padahal saya punya item A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10 jenis item gitu ya. Hanya item A dan item B itu yang itu sudah memberikan saya pendapatan 800.000 sendiri, sedangkan yang 200.000-nya itu hasil dari menjual item C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi itu seperti itu dari sisi pendapatan, artinya 20-80. 20% dari item memiliki kontribusi 80% dari pendapatan saya. Kemudian prinsip Pareto yang lain itu bisa diinterpretasikan juga seperti ini. Jadi misalkan tadi saya punya 10 item, item A sama item B itu memiliki dalam 1 bulan itu sudah berputar, yaitu inventory turnover. Saya nanti mungkin konfirmasi ke bapak-bapak sudah belajar inventory turnover atau belum perputaran inventory. Dalam 1 bulan perputaran item A sama item B itu dia mendominasi dari perputaran item-item yang lain begitu ya. Dan kalau di total 80% perputaran inventory atau material dari 100% perputaran material itu didominasi oleh item A sama item B. Jadi itu kita bisa mengatakan itu bisa kita masukkan kelas A untuk item A sama item B begitu. Jadi agak susah Pak ya kalau saya cuma ngomong. Jadi kalau Pareto tuh nanti gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah item yang sudah diurutkan gitu ya, diurutkan yang paling cepat atau yang memberikan income terbesar. Kalau kita bicara profit kan income yang paling gampang ilustrasinya A, B, C hingga J, item J. Ini adalah kurva akumulasi gitu ya, bisa misalkan dalam bentuk rupiah atau perputaran gitu ya, katakanlah dalam bentuk rupiah yang paling umum. Jadi 20% dari total item ini itu memiliki kontribusi 80% kurang lebih. Ini semua kurang lebih gitu. Ini masuk kelas A. Kemudian ini kelas B. Biasanya kelas B itu kurang lebih ini 30%.
sisanya yang kelas C itu 50%. 50% item masuk sebagai kelas C, 30% item masuk sebagai kelas B. Tapi yang ditentukan dulu biasanya ini dulu. Yang mana yang masuk ke kelas A, karena kelas A ini dianggap yang paling urgent, yang harus mendapatkan perhatian lebih banyak dibandingkan kelas B dan kelas C, apalagi kelas C begitu. Dan ini pengaruh ke strategi rantai pasok juga, strategi distribusi. Kalau kita bicara item A, itu harusnya item A itu di stok di mana-mana begitu. Tapi kalau kita bicara item C, ya harusnya nggak semua lokasi harus punya item C. Jadi cukup di stok di beberapa lokasi saja, beberapa gudang saja. Toh dia jarang muter. Kalau misalkan gudang di luar kota sana butuh, ya sudah dikirim dari Surabaya saja, bisa seperti itu. Untuk item C bisa seperti itu. Tapi untuk item A mungkin tuh harus ada di semua gudang misalkan seperti itu. Jadi itu gambaran kasarnya Pak. Jadi mungkin sudah cukup dapat gambaran Pak. ABC itu pengaruhnya banyak ya, tidak hanya menentukan safety stoknya, strategi pengadaan saja, tapi juga bicara jaringan rantai pasok ya. Untuk item A itu harusnya itu ada di seluruh gudang misalnya stoknya. Tapi untuk item C karena dia jarang muter ya dipaksakan ada di seluruh gudang, akan ngabis-ngabisin uang gitu ya. Dan dia, tapi di sini masih belum bicara risiko ya Pak ya. ABC itu masih bicara secara perputaran atau moneter, uang gitu. Jadi kalau untuk item C ya sebaiknya diagregatkan saja. Nyimpannya agregat tuh maksudnya cukup satu atau beberapa gudang saja, karena itu akan lebih efisien misalkan seperti itu. Kira-kira sudah dapat gambaran Pak? Siap Ibu, terima kasih. Nanti bisa lah ya kalau misalkan Bapak-bapak sudah punya referensi buku PPC itu ada biasanya dicari saja ABC classification atau Pareto konsep gitu ya, konsep Pareto gitu ya. Pareto ini konsep yang sangat populer diadopsi di ilmu manapun gitu ya, tidak hanya di TI, di ilmu ekonomi dan lain sebagainya gitu. Mungkin Ibu. Iya Pak. Kapten Laut Bila Cipta monggo. Mungkin Ibu, kami tidak bertanya Ibu. Monggo. Ingin menyampaikan apresiasi kami sebenarnya. Karena kan kami korps teknik ya Ibu. Kami korps teknik di PI ini, di mana di korps teknik ini ada satu jabatan yang intens kepada pengadaan, seperti Kasubdis ada, Kasubdis dia, Kasubdis Galada di berbagai tempat pengadaan itu baik di armada maupun di dinas-dinas yang lain. Ketika ini kami sungguh sangat interest sekali dengan mata kuliah ini karena sangat berkaitan erat langsung terhadap kami sebagai korps teknik, karena suatu saat mungkin esok lusa kami akan menjabat di jabatan tersebut dalam segi pengadaan. Namun ini mungkin kami menjadi pesimis ketika tadi seperti yang disampaikan oleh Kapten Duli tadi, bahwa ketika kita sudah menguasai tentang bagaimana itu teknis dari A sampai Z perihal pengadaan, aturan-aturan, rules-rulesnya seperti apa, namun ketika nanti dibenturkan dengan kebijakan, secara kasar mungkin bisa dikatakan pejabat pengadaan akan menjadi, mohon maaf, menjadi tumbal. Mungkin tidak hanya di TNI saja, bisa jadi di instansi lain. Jadi kami hanya menyampaikan apresiasi kami sebagai mahasiswa pada ini, dan mengucapkan terima kasih dengan memberikan ini, karena ini secara langsung ataupun tidak kami akan menjabat di jabatan yang berkaitan langsung dengan pengadaan baik skala kecil maupun skala besar. Terima kasih Bu. Iya, panjang padahal cuma 1 jam. Ya sama-sama. Semoga ya saya yakin banyak kok Pak yang bisa diadopsi. Meskipun memang nanti termasuk mata kuliah ini ya, meskipun tadi saya menggambarkan bahwa pengadaan ini
strategik begitu ya, perannya begitu ya. Meskipun nanti kalau kembali ke buku, karena nanti mata kuliahnya kan akan kembali ke buku begitu ya Bapak-bapak, mungkin kesannya ya harap jaga semangatnya begitu ya, banyak hitungan begitu ya, teoritis begitu ya. Mungkin kalau masih di kuliah masih berpikirnya kita masih targetnya kan masih lebih banyak memberi ya, bukan apa ya, memberi ya, memberikan, menumpahkan apa yang ada di dunia akademik begitu ya. Mungkin nanti bapak-bapak baru punya kesempatan untuk bisa mengekspresikan dalam konteks mengkoneksikan dengan tanggung jawab bapak-bapak sehari-hari. Kalau misalkan ini kaitannya dengan pengajaran begitu ya, ya mungkin nanti pada saat tugas akhir mungkin ya skripsi atau kalau di STAN apa ya bapak-bapak kira-kira ya, penggantinya kerja praktek. Kalau S1 mahasiswa kan mereka kan fresh graduate ya, tidak ada pengalaman lapangan, kan sangat berbeda dengan bapak-bapak yang berangkat dari pengalaman lapangan sudah ada dulu baru kuliah gitu ya. Maka itu kan kalau di kurikulum S1 yang di mana mahasiswanya tidak ada pengalaman lapangan, kan ada mata kuliah yang namanya kerja praktek. Tapi apakah ada mata kuliah yang setara dengan itu sebelum tugas akhir, sebelum skripsi maksud saya? Apakah maksudnya kerja di lapangan, membuat proyek dan itu dihitung mungkin 2 SKS atau 3 SKS, tapi itu masih non skripsi. Biasanya menjelang skripsi ada proyek itu, apakah ada atau pengabdian masyarakat biasanya. Nama mata kuliahnya pengabdian masyarakat. Mikrofonnya dimatikan dulu. Itu juga dikaitkan dengan ilmu yang ada di kuliah. Laporannya diminta seperti itu atau tidak? Ya, tahu kami itu seperti aplikasi Bu. Biasanya dulu ada kegiatan seperti membuat proyek tertentu di suatu tempat. Namun beberapa tahun ini sejak adanya pandemi sedikit berkurang, sedikit dihilangkan. Iya, berarti itu Pak yang pengabdian masyarakat ya. Nah, mungkin sejak nanti bapak-bapak pengabdian masyarakat semester berapa itu berarti Pak? Semester 4? Sebelum skripsi. Oke. Ya, jadi ya itu coba dihubungkan dengan apa yang sudah dipelajari, dihubungkan dengan lapangan pengabdian masyarakat. Meskipun saya kurang tahu pengabdian masyarakatnya itu terjun ke masyarakat atau kembali ke tempat bapak-bapak bekerja. Terjun ke masyarakat, iya? Ya, terjun ke masyarakat. Oke, baik. Iya, yang menarik sih sebetulnya ya. Bagus sebetulnya. Tapi memang ya jadi tantangan tambahan karena bukan di tempat bapak-bapak kerja sehari-hari, kan harus lagi ya, belajar lagi. Mungkin kok sehari-hari kita berkutat dengan urusan itu kan mungkin lebih gampang menerjemahkan itu dengan apa yang sudah dipelajari di sini. Baik. Ya, saya yakin pasti banyak implementasinya bapak-bapak. Cuma memang kalau di kuliah mungkin kita masih cenderung meskipun kita usahakan two way ya dengan diskusi begitu ya. Cuma kalau kuliah memang didesain masih dominan one way begitu ya. Jadi akan menjumpai beberapa rumus begitu ya. Mulai dari rumus yang sederhana hingga rumus yang mungkin agak advance begitu, dan mungkin nanti selama mata kuliah ini berlangsung mungkin bapak-bapak juga akan perlu baca jurnal. Mungkin sebelumnya sudah pernah baca jurnal, mungkin jurnal akademik sebelumnya ya pernah. Nah, bagus. Iya. Jadi karena buku itu kan ilmu yang statis ya, buku itu yang statis mulai dari tahun mungkin kalau untuk pengadaan itu mulai istilah SCM muncul tahun 82, berarti mulai tahun 80-an hingga sekarang relatif statis. Tapi kalau jurnal itu biasanya sudah ada update gitu ya, lebih update intinya seperti itu. Dan begitu Bapak. Jadi memang kalau sudah terjun ke dunia kuliah gitu ya, pegangannya tidak hanya buku tapi sudah jurnal begitu, karena jurnal itu dari sisi update itu lebih update, kalau buku relatif statis gitu ya. Kalau PPC, apalagi PPC sejak tahun 70-an hingga sekarang relatif statis begitu ya.
Ya, meskipun mulai berubah sejak SDM itu muncul, ya istilah Sales and Operations Planning itu kan baru muncul akhir tahun 80-an gitu ya, tapi relatif statis. Matikan aja dulu kameranya. SNOP itu kan programnya sama dengan perencanaan agregat sebetulnya, cuman dibuat istilahnya Sales and Operations Planning. Nah, ini mungkin kalau di dunia militer istilah sales itu kan tidak lagi relevan ya, karena kita tidak bisa menjual begitu, tapi bicara service gitu mungkin ya, melayani begitu ya. Tapi itu bisa kameranya hidupin. Jadi intinya kita berbicara managing flow of inbound, lebih ke arah konteks inbound yang kita manage gitu kalau kita berbicara procurement dan pengadaan material dan material manajemen begitu ya. Work in process juga mundurin mungkin dikit, bisa. kelihatan ujungnya. Tapi Jangan kalau deket-deket, tidak ada mundurin. produksi mungkin tidak ada WIP atau penjadwalan gitu ya. Nah, tapi kita tidak bicara penjadwalan, maaf ini saya hapus saja yang nomor 2 sama ini saya hapus. Ini ke konteks PPC sih ya, penjadwalan kan tidak hanya penjadwalan produksi, penjadwalan perawatan, tapi juga penjadwalan tenaga kerja misalnya seperti itu. Karena tenaga kerja itu sendiri kan juga punya constraint ya, punya batasan gitu. Ini tidak relevan, nanti saya hapus. Kemudian mengkoordinasikan demand dari customer. Nah ini karena saya copy paste saja dari buku, tentu saja demand ini bukan customer ya, berarti konteksnya kan user kalau di industri pertahanan. Tapi sekali lagi kalau di buku bapak-bapak itu pasti akan banyak membaca istilah itu customer. Nah itu monggo nanti bapak-bapak bisa terjemahkan ya dengan lapangan sehari-hari. Kalau di industri pertahanan kan tidak berhadapan dengan customer, yang ada user. Sama halnya saya bekerja sebagai dosen di sini, kan saya juga institusi kami kan juga bukan customer gitu mahasiswa, tapi mereka user begitu ya dalam konteks pengajaran begitu. Jadi jadi ada perspektifnya sedikit digeser. Kalau misalkan di referensi kebanyakan yang diacu istilahnya adalah customer, itu bisa diadopsi dalam konteks user. Textbooknya sama sih Ibu dengan nggak ada Ibu, mohon maaf, dengan PPC begitu. Kemarin PPC pakai textbook apa? Boleh dibantu overview. Untuk menemukan bentuk yang paling terpopuler, each child had two phones. Satu anak bisa memilih untuk mengeluarkan 2 suara. Dia bisa mengeluarkan 2 suara. Bisa pilih. Di sini ada apa ini? Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Gambar apa ini? Segi. Ya, hanya pakai slide dosen menjadi pakai tadi tidak diberi buku pakem. Baik. Oke. Saya pun di sini tidak akan memberi buku, tapi kalau jadi saya tuh agak dilema ya, Bapak. Buku itu kan kalau beli mahal ya, satu buku tuh bisa 1 juta kan ya kalau resmi ya. Kalau resmi jadi ilmu pengetahuan itu sangat mahal gitu ya, tapi kalau untuk membaca ini saya agak dilema ngomongnya, karena saya di sini kan sebagai dosen yang ngajarin kan harus ngajarin yang benar gitu ya. Ini fotokopian juga ada sebetulnya kalau di dekat IPS itu saya kurang tahu untuk fotokopian gitu ya. Biasanya anak-anak S1 tuh tahu, oh ada kok Bu, gampang di Gebang, tinggal di WhatsApp order langsung dikirim. Jadi bisnis fotokopi zaman sekarang itu seperti itu. Di daerah ITS tuh online bisnisnya bisa seperti itu. Jadi mereka sudah punya soft copy-nya, atau ya ini kalau mau ditelatenin cari online bisa sih, bapak-bapak pernah browsing online. Saya bukan ngajarin buruk, tapi kuliah yang benar tuh reverse to buku, bukan slide dosen gitu ya, karena slide dosen itu
teorinya tidak akan pernah reliable. Reliable itu apa? Handal. Dan dosen itu dianggap referensi yang kurang handal sebetulnya dalam dunia akademik. Jadi sebaiknya itu merefer pada buku yang diacu oleh dosen tersebut. Begitu. Jadi termasuk slide saya pun bukan slide yang handal. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya, mungkin Bapak-Bapak pernah coba browsing buku. Tapi jadi ilegal. Pernah browsing buku. Pernah. Sudah bisa berarti ya, seperti pakai LinkedIn dan lain sebagainya, begitu ya. Pakai iPhone 1. Saya malah kurang tahu. Mungkin lebih biasanya kalau sudah jadi mahasiswa lebih itu lebih banyak referensi. Kalau saya sih pakai LinkedIn, LIBGEN, dan itu alamatnya kadang-kadang gonta-ganti karena memang kan hak cipta ya. Biasanya itu website Rusia itu seperti itu. Tapi monggo Bapak-bapak, itu hanya alternatif kalau memang yang sesuai etika itu beli buku langsung begitu. Ya kalau saya sebagai pengajar ya saya beli buku langsung begitu, tapi saya beli yang hard copy begitu ya, karena kami kan juga membawa nama institusi begitu. Kalau ada riset dan lain sebagainya kan saya sebagai riset atau dosen pembimbing dan lain sebagainya kan saya punya bukunya gitu ya. Intinya seperti itu. Meskipun saya paham buku asli ini kalau mau diakses secara legal itu butuh modal yang gitu. Jadi lemah ya seperti itu. Jadi ada Stephen Nahmias, tapi yang saya pakai nanti untuk pertemuan saya akan pakai nomor 3, mungkin satu dulu, Sunil Chopra dan Peter Mendel. Jadi dari sekian banyak ini, nanti mungkin beda dosen, beda referensi. Nanti kan saya ada pertemuan 2 sama pertemuan 3 dan pertemuan 4 evaluasi begitu ya. Nanti saya juga ingin mendiskusikan tentang jadwal begitu, tapi nanti saja. Dan nanti saya akan menggunakan buku atau kalau nanti mau saya khusus share saja chapternya, khusus untuk chapter khusus untuk yang akan saya ajarkan begitu. Karena sekali lagi kalau saya mengajar, saya selalu menyampaikan ke mahasiswa saya bahwa slide dosen itu bukan slide yang handal untuk dijadikan sumber referensi pembelajaran, termasuk slide saya sendiri begitu. Karena memang di dunia akademik slide dosen tidak diakui jadi sumber referensi yang reliable, tidak akan pernah diakui sebagai sumber referensi yang reliable begitu. Jadi yang handal itu paling tidak buku. Dan buku ini saya pakai Sunil Chopra. Nanti saya share saja chapternya ya Bapak. Tidak ribet. Tapi ini buku kalau Bapak-bapak punya buku ini termasuk buku tentang supply chain gitu ya, dimana di dalamnya di situ ada inventory management, forecasting. Nah pertemuan berikutnya saya akan membahas forecasting. Jadi forecasting yang sifatnya agak advance begitu ya, karena forecasting itu kan landasan sebelum kita merencanakan pengadaan, merencanakan manajemen inventory, kita butuh forecast dulu ya. Kita harus meramalkan dulu, kita harus memforecast dulu demand-nya seperti apa atau usage rate-nya, laju penggunaannya seperti apa begitu. Ini saya adopsi dari bukunya Sunil Chopra, Supply Chain Management, Strategy, Planning, and Operations. Dan tadi yang saya keputus yang ingin saya sampaikan ini termasuk buku top 5 yang direkomendasikan oleh Harvard sama MIT untuk belajar supply chain begitu Bapak. Jadi karena kalau kita bicara material manajemen itu kan sebetulnya bagian dari supply chain. Kalau iya, untuk mengelola rantai pasok itu akan baik kalau kita punya basic pengetahuan yang baik tentang material manajemen, seperti itulah salah satunya gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya Bapak mau membeli kalau ada dana begitu ya, atau mencari buku ini termasuk top 5. Kalau buku yang direkomendasikan terutama untuk yang
baru belajar pasok gitu. Jadi sangat OR gitu ya. Ada beberapa bagian yang sangat OR. Bapak-bapak pernah belajar operation research atau sedang belajar sekarang semester ini? Sedikit Kemarin operasi riset 1. Sekarang 2 ya, bagus. Itu juga basic dari teknik industri ya bapak-bapak. Oke, bisa jadi problem apapun itu bisa didekati dengan OR seperti ya kebetulan saya S3-nya kan dari Inggris ya bapak-bapak. Jadi OR itu sangat banyak diadopsi juga di dunia militer di Inggris gitu ya. Kan di sana memang OR kan apa ya bahasa Jawanya Mbah Buyutnya kan memang di negara Eropa sana begitu ya. Itu sangat banyak diadopsi terutama diimplementasikan maksud saya juga termasuk di konteks supply chain management. Jadi ada yang OR, ada yang basic matematik biasa seperti EOQ. Itu kan basic matematik biasa kan itu turunan satu kali ketemu rumus EOQ seperti itu. Jadi ini Sunil Chopra orang India dan Peter Hindle. Jadi sebetulnya populer yang orang India ini Sunil Chopra. Sunil Chopra ini bukunya bagus. Jadi nanti kalau misalkan bapak-bapak kuliah S2 misalkan atau mungkin sampai S3 begitu ya, buku ini saya yakin akan memberikan banyak manfaat. Bahkan kalau misalkan itu sampai ke level pasca dan di lapangan gitu. Dan itu karena menjelaskan antara rumus dengan kasus. Meskipun dia banyak kasusnya kasus-kasus komersil sih, bukan di dunia militer. Jadi saya share saja chapter forecasting. Nah, untuk di sini mungkin sebelum saya lanjutkan diskusi ada yang mau ditanyakan terkait ini hanya contoh saja ya, meskipun saya sendiri pakai yang ini dulu satu-satu saja bapak-bapak. Ini monggo kalau mau dicari penuh bukunya karena buku ini bagus gitu ya, saya rekomen untuk punya kalau tertarik belajar tentang rantai pasok begitu ya, karena termasuk ya buku yang bukan sekedar bestseller tapi direkomendasikan lah ya begitu. Tapi untuk kuliah saya nanti saya cukup ambil satu chapter saja, saya share ke Pak Febri nanti. Tuh, memang dalam bahasa Inggris gitu ya, saya harap bahasa Inggris bukan Astagfirullah tenan toh. Kamu ditanyakan atau ditanyakan? Jadi yang lainnya ini monggo buat referensi, mau cuma baca-baca nanti karena mungkin beda dosen dan lain sebagainya tentang supply selection, supply evaluation dan lain sebagainya. Ya kan kita harus buat di forecast gitu, karena buku-buku tentang materi manajemen apapun pasti openingnya adalah forecast, dan itu saya mengadopsi dari forecast yang dibuat oleh Sunil Chopra tadi ya bukunya, karena perspektifnya itu lebih ke perspektif rantai pasok gitu ya, karena sekali lagi sekarang kita mengambil keputusan seharusnya sudut pandangnya tidak hanya a single institution, tidak hanya satu titik saja, tapi yang namanya problem itu bisa interconnected terkait dengan jaringan rantai pasok. Problem di titik ini mungkin dipengaruhi problem di lokasi yang lain dan lain sebagainya begitu. Jadi cara berpikir supply chain management itu sebetulnya melihat problem itu tidak sebagai lokal problem gitu ya, tapi itu adalah problem bersama, problem jaringan bisa jadi begitu. Jadi meskipun masih belajar teknik forecast-nya begitu ya, tapi ada hal-hal yang sedikit itu supply chain manajemennya saya pikir itu akan baik. Nanti untuk waktu berikutnya semoga Kamis bisa, jadi kalau Jumat itu saya Jumat jam 1, kalau Kamis itu Kamis jam 10 sampai jam 12 amannya untuk saya saat ini. Karena mungkin masih belum kuliah ya, masih ini kan masih musim-musim menguji di kampus saya begitu ya, menguji S1, S2, S3 begitu. Jadi aman jam segitu sih tetap gitu. Dan minggu depan
hari Senin lagi dengan jam yang sama. Nah itu kita coba kita lihat yang minggu depan. Kalau misalkan minggu depan 2 kali juga mohon didiskusikan dengan bapak-bapak sekalian ya. Saya nggak masalah kalau misalkan minggu ini 2 kali, minggu depan juga 2 kali, berarti sekaligus evaluasi, dan evaluasinya santai saja, tapi saya ingin santainya tetap itu useful buat bapak-bapak begitu ya, dan serius begitu ya, bukan berarti santai tidak serius, tapi yang penting ini bermanfaat begitu, karena sekali lagi karakteristik bapak-bapak di sini beda dengan, saya nggak bisa menyamakan dengan ngajar S1 atau S2 di MMT, berbeda begitu. Bapak-bapak juga praktisi begitu ya, tapi berbeda begitu ya, jadi santai, dan saya ingin menggali. Saya usahakan meskipun baru 3 kali pertemuan gitu ya, saya yakin bapak-bapak ada knowledge, sebetulnya sudah ada ilmu dari lapangan begitu. Saya coba itu bagaimana sih menggunakan dengan turning on, menyalakan koneksi itu. Jadi bapak-bapak belajar di sini sekaligus itu juga berinteraksi dengan apa yang sebetulnya sudah bapak pahami di lapangan, dan saya yakin di sini bapak-bapak bukan seperti anak S1 yang benar-benar fresh, belum ada pengalaman lapangan. Ya, Mbak Zafira. Itu sih bapak-bapak. Jadi mungkin ada yang mau dikonfirmasikan sebelum saya hanya menghabiskan waktu saja, meskipun tidak habis slide-nya, saya pikir tidak masalah. Untuk ada yang mau dikonfirmasikan. Izin Ibu dosen, izin bertanya. Iya, silakan. Ya, mengenai tadi bukunya tadi kan sudah dijelaskan yang rekomendasinya Ibu dosen. Itu yang 6 edition ya, Bu? Sudah sambil cari ya, Pak ya? Siap, karena kami lihat ada beberapa edisi. Itu ada yang 5 sama 7 kami tadi bersama. Oke, yang 7 kalau sudah ada, monggo, enggak apa-apa yang 7. Yang saya punya tuh yang hard copy 7, tapi yang 3 yang 6 edition. Monggo, ada yang 7 enggak apa-apa, Pak. Untuk chapter yang saya refer itu masih tidak beda antara 6 edition sama 7 edition. Untuk forecastingnya. Siap Ibu. Kalau yang 5 mungkin Ibu, yang 5th. Yang 5 kalau enggak pernah compare mungkin sama ya, tapi enggak apa-apa. Yang 7 kenapa Pak? Katanya ada 7. Kenapa kok enggak sekalian donat yang 7? Kita lihat atau enggak ada? Atau jangan-jangan diklik kosong? Kami klik kosong sebetulnya. Oh, kosong. Ya sudah, ada apa-apa yang 5. Tapi kok saya dapat yang 6 ya? Itu yang nyarikan juga anak-anak sih. Mahasiswa saya. Iya. Jadi termasuk fotokopian. Oh, fotokopian Gebang sekarang, Gebang dekat ITS kalau Bapak tahu, atau ke foto itu sekarang udah ini kok Bu, di WhatsApp aja bisa layar antar. Oh gitu. Saya nggak pernah WhatsApp langsung sih, cuma ya minta tolong. Kreatif orang Indonesia itu. Ya enggak apa-apa Pak. Yang 5 saya pikir kalau yang masih chapter forecast kok masih itu ya, yang berubah tuh biasanya yang sudah kalau topik-topik global supply chain dan lain sebagainya, karena yang global supply chain kan sudah ada COVID gitu ya, itu kan pasti bergeser banyak ke textbook seperti itu, karena kan COVID itu kan, pandemi itu kan sedikit banyak merubah struktur rantai pasok kan ya. Jadi lebih ke arah SCM-nya yang banyak berubah, tapi kalau cuma forecast, material manajemen, chapter-chapternya Copra saya yakin tidak banyak berubah, karena itu relatif yang stabil, tidak ada hubungannya dengan misalkan COVID atau tren tidak apa-apa. Chapter sampai di sini 5 saya pikir tidak apa-apa. Ada lagi mungkin? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mau dikonfirmasikan? Masuk dulu aja. Nah, yang versi ini saya kurang tahu. Versi ini coba nanti kalau misalkan nemu, silakan. Karena buku lama tahun 94, biasanya buku-buku seperti ini saya tidak terlalu tahu ini ada yang upload atau tidak begitu. Tapi kalau fotokopian, sekali lagi ada fotokopian. Nah, itu tapi saya nggak tahu kontaknya seperti apa. Kalau misalkan bapak-bapak punya kenalan mahasiswa ITS mungkin bisa ditanya. Biasanya anak-anak tuh lebih ngerti gerilya fotokopian yang bisa diorder online dan lain sebagainya begitu. Persim ini lumayan sederhana bahasanya menurut saya. Ada lagi mungkin?
Baik, kalau tidak ada, ini kuliah sekali lagi saya konfirmasi sampai pukul 12.20 ya, Pak Febri? Siap Bu. Betul Ibu. Mulainya sebetulnya 9.50 atau pukul 10, saya ingat saja. Nah, kalau jadwal dari polisi 9.50 sesuai per 50 menitnya Bu. Berarti dimulai pukul 10 saja ya, tidak apa-apa ya. Iya, sebab tadi Pak Febri Bu 9.50, tapi kok zoomnya jam 10. Siap. Lebih enak dibulatkan itu Bu. Ya, silakan. Baik Bapak-Bapak. Jadi ini adalah beberapa istilah ya Bapak-Bapak. Jadi karena kalau kita bicara lingkungan tempat kita tempat kita berinteraksi sehari-hari itu kan selalu dinamis begitu ya. Kalau itu dikaitkan dengan strategi pengadaan, strategi manajemen material, strategi rantai pasok, strategi PPC dan lain sebagainya, itu ya ada beberapa kata kunci yang itu akhirnya mempengaruhi cara kita mengambil keputusan juga begitu ya. Sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan di sini sekilas. Jadi mungkin di PPC juga sudah pernah disampaikan seperti fleksibel gitu ya, flexibility untuk mendukung inovasi begitu ya. Saya kurang tahu di industri pertahanan di Indonesia apakah ada konteks inovasi juga di sini atau mendukung efisiensi, speed, kecepatan merespon begitu ya. Karena kalau kita bicara kecepatan merespon atau responsiveness itu kan juga dipengaruhi oleh stok ya dalam salah satunya begitu ya. Kita punya buffer, kalau kita punya stok maka kita akan lebih cepat merespon kebutuhan misalkan di situ, atau ya merespon kebutuhan. Tapi kalau kita tidak punya buffer, tidak punya stok, maka akan lambat kita merespon kebutuhan. Nah, stok itu kan tergantung stok itu konteks apa begitu ya. Bisa stok makanan, amunisi, perawatan, ATK dan lain sebagainya. Macam karena karakteristik material yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, karakteristik material berbeda-beda, intinya seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk perusahaan yang memang yang sering inovasi ya, yang banyak biasanya ditekankan ya industri-industri komersil ya Bapak-bapak ya, seperti fashion gitu yang di contoh kasus di buku-buku luar negeri fashion itu ya seperti Zara, Benetton, kalau yang sering muncul baca-baca buku luar negeri ya, atau kalau furniture itu IKEA dan lain sebagainya, karena itu pengaruh sekali ke strategi produksi mau inovasinya seperti apa. Jadi IKEA itu kan bentuknya kotak-kotak gitu ya, itu sangat berpengaruh ke strategi produksinya, strategi manufakturnya. Nah, strategi manufaktur itu sangat berpengaruh ke strategi pengadaannya. Tidak hanya strategi pengadaan, tapi juga strategi inventory-nya, inventory manajemennya. Jadi, inovasi itu bisa mendrive mempengaruhi. Di sini kita bicara pengadaan dan inventory management atau material management, itu mempengaruhi material management juga, karena barang yang mau dijual seperti apa sih, seperti misalkan sepatu Nike gitu ya, atau Benetton itu kan coraknya sebetulnya kalau buat saya pribadi kan agak boring ya, karena memang teknik pewarnaannya dia ditunda di belakang. Benetton beda dengan yang industri fashion biasa kan biasanya kain yang sudah ada warnanya, ada coraknya, dipotong, dijahit gitu ya. Kalau Benetton tidak, kain polosan dipotong, dijahit, baru diwarnai. Nah, mewarnainya itu menunggu respon pasar seperti apa. Jadi itu sangat mempengaruhi safety stocknya. Safety stocknya mau dalam bentuk raw material, bahan baku, atau barang setengah jadi, atau barang jadi begitu. Jadi inovasi dalam jualan atau produksi itu juga menentukan safety stocknya itu harusnya bisa ditekan. Nah, ditekan di sisi mana? Produk akhirkah, finished product kah, atau work in process, atau di raw material. Nah, strategi Benetton itu bisa menekan safety stock di seluruh bentuk
bentuk materialnya gitu ya, dengan dia menunda pewarnaan tapi memang biaya produksinya sangat mahal gitu ya, jadi dia khusus membuat mesin yang bisa mewarnai baju yang sudah dijahit secara berbeda-beda gitu ya, tergantung model, beda model, beda teknik mewarnai, memang mahal cara produksinya, tapi dia bisa menekan inventory levelnya sangat kecil begitu, dan akhirnya hemat kalau di total katanya gitu, operational cost-nya in total akhirnya hemat karena dia bisa menekan inventory level di barang jadi, di work in process, barang setengah jadi, dan di raw material. Karena drivernya apa? Inovasi gitu ya. Jadi tampak yang dijual tuh macam-macam, tapi sebetulnya stok yang disimpan bisa sangat minimalis, misalnya seperti itu. Jadi ya. Jadi banyak sekali itu hanya salah satu ilustrasi ya. Terus gitu, kita bicara itu rantai pasok sih ya, supply chain sih ya. Tapi sebetulnya itu juga berimplikasi ke bagaimana akhirnya kita beroperasi, begitu, mengambil keputusan dan mengatur strategi. Ya akhirnya at the end strategi pengadaan dan strategi material manajemen. Karena kalau tadi misalkan saya mengilustrasikan ambil contoh tadi Benetton, meskipun case tadi itu banyak sekali ya Bapak-bapak. Untuk Benetton itu sendiri itu berarti kan harus cari supplier yang support strategi Benetton tersebut. Jadi beda dengan perusahaan fashion lainnya yang mungkin suppliernya opsinya lebih banyak, tapi kalau Benetton punya cara kerja seperti itu, mungkin akhirnya jadi tidak banyak supplier yang bisa support cara kerja, cara produksi, dan cara jualan Benetton yang seperti itu. Padahal sebetulnya hanya baju begitu. Dan ya sorry kalau agak melebar, tapi saya hanya cerita saja. Dan akhirnya memang Benetton challenge-nya untuk memungkinkan supaya dia bisa beroperasi seperti itu, dia harus membuat tanda kutip memang karena akhirnya menjadi supplier tuh mantan pegawainya sendiri sebetulnya. Jadi mantan pegawainya itu dididik, diberi knowledge, terus akhirnya disuruh bikin usaha sendiri, bisnis sendiri, sehingga supplier itu bisa loyal gitu. Kalau Benetton mau apa dia nurut gitu. Jadi ada supplier tertentu itu memang itu hasil binaannya Benetton beberapa tahun, sama sekian tahun akhirnya dilepas jadi mitra. Dan lagi ada yang dulu pegawainya sendiri, ada yang benar-benar seperti kayak dibina gitu ya. Jadi kalau kita bicara industri yang sukses, saya kurang tahu untuk Apple gitu ya, dan Samsung. Kalau Jepang itu tekniknya juga sama, membina supplier lagi Jepang ya, jadi benar-benar top down dari pemerintah begitu. Jadi pokoknya perusahaan yang besar seperti Toyota atau siapa itu harus membina suppliernya supaya suppliernya itu pinter. Kalau sudah pinter maka otomatis dia akan dalam tanda kutip loyal ke yang pernah membina dia begitu. Jadi untuk item-item yang strategik sebaiknya ya supplier tersebut yang pasti sudah memiliki loyalitas ke pabrik tersebut yang untuk ya supaya akhirnya konsisten ya supply-nya, dan pabrik tersebut kalau ingin inovasi, ingin merubah desain dan lain sebagainya, suppliernya tuh tidak sulit untuk mengkomunikasikan itu ke suppliernya. Jadi seperti itu kurang lebih, dan itu pengaruh ke strategi pengadaan kan ya. Jadi item-item mana saja yang itu membutuhkan supplier yang perlu dibina untuk long term relationship, dan supplier mana saja yang cukup itu bisa cari di pasaran dan itu dipilih seperti itu. Karena memang kalau kita bicara industri komersial, terutama yang brand-brand yang besar-besar yang tadi sering muncul di buku-buku ya, di literatur atau jurnal, Bapak-bapak, itu perjalanannya memang panjang. Supplier itu dibina supaya apa? Supaya tergantung gitu ya, supaya loyal. Jadi kalau misalkan si manufaktur atau si pabrik tersebut itu mau ganti strategi, ganti produk, ganti apa, supplier itu pasti akan berdedikasi untuk support pabrik tersebut. Jadi begitu. Jadi ada supplier yang memang harus dipilih, seperti tadi saya sebelumnya memberikan contoh supplier selection. Langsung
diajak bermitra begitu ya, ada supplier memang itu dipilih, tapi itu harus dibina dulu sampai dia pintar dan dia akan mensupport bisnis dari industri tersebut. Nah, ini saya juga kurang tahu kalau di industri militer harusnya ada yang semacam itu ya untuk hal-hal tertentu. Tadi saya kurang tahu, mungkin perlu begitu karena ada hal-hal yang itu membutuhkan dedicated supplier mungkin, perhaps ya mungkin ya bapak-bapak, dan itu nggak mudah memang membentuk dedicated supplier, jadi butuh ketelatenan untuk membina sehingga ada trust ya, akhirnya ada rasa percaya dan kalau ada apa-apa supaya tersebut ya akhirnya siap gitu mau berubah seperti apa. Karena sekali lagi strategi bisnis ini sendiri sebetulnya perusahaan-perusahaan besar yang mengadopsi dari pengalaman militer ya sebetulnya ya, saya yakin, karena banyak sekali strategi militer itu yang diadopsi oleh dunia bisnis sebetulnya, termasuk kalau kalau bapak-bapak tahu di mana di situ ada Alfamart, di situ ada Indomaret dan sebagainya, itu kan kayak mengepung ya pangsa pasar gitu ya. Jadi tempat bapak-bapak bekerja itu sebetulnya banyak ilmu di situ. Kotor. Dan itu banyak diadopsi di dunia ilmu pengetahuan yang lain. Jadi ini ada beberapa istilah seperti agile itu lincah, sustainable itu ramah lingkungan, lean itu hampir mirip dengan efisien, tapi efisien lean itu juga dalam konteks mungkin pernah dengar ya bapak-bapak ya, lean manufacturing, lean supply chain, berarti ada operasi yang itu ringkes gitu ya istilahnya begitu. Ada adaptif dan lain sebagainya. Jadi semua ini membentuk lingkungan yang dinamis dan itu baik secara langsung maupun tidak langsung itu memengaruhi material manajemen dan procurement. Dan ya intinya lingkungan itu akan selalu berubah dan challenge tersebut berubah. Kalau ini terkait dengan ini terkait evolusi yang terkait dengan industri komersil sih lebih tepatnya begitu ya. Sekarang lebih ke arah inovasi dan responsiveness begitu ya. Jadi beda titik kompetisi gitu ya, maka beda kapabilitas organisasi yang diperlukan. Nah, kapabilitas organisasi tersebut diarahkan ke titik kompetisinya di mana di sini. Kalau mau titik kompetisinya di inovasi, misalkan sekarang lebih banyak ke arah inovasi. Kalau titik kompetisinya di inovasi, berarti semua operasi di bawahnya termasuk di sini kita konteksnya membahas material manajemen dan procurement, itu ya support dari titik apa yang ingin dikompetisikan oleh organisasi tersebut, apa yang ingin di-achieve oleh organisasi tersebut. Maka itu tadi sebelumnya saya bicara menyampaikan bahwa yang namanya divisi procurement itu sebaiknya harus inline dengan strategi institusi, strategi atau visi atau misi. Karena apa? Karena itu terkait apa sih yang mau dicapai oleh institusi. Jadi procurement tersebut ya harus support gitu. Dan strategi-strateginya pengadaannya juga harus sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut atau organisasi tersebut gitu. Kurang lebih begitu Bapak-bapak. Kalau di industri pertahanan apakah ada konteks prediksi Bapak-bapak? Peralatan hanya pengadaan beli dan perawatan aja. Beli. Tapi kan kalau bapak-bapak pernah belajar PPC itu kan ada yang bisa diadopsi ya, saya yakin ya diadopsi kalau terkait dengan kalau kita bicara resource kan pasti terbatas ya, resource entah itu resource uang, resource energi, resource waktu, resource tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, ketika resource itu terbatas maka itu kan ada ilmu-ilmu yang bisa diadopsi supaya dengan keterbatasan resource tetap ada tujuan dari institusi tetap tercapai. Baik, ini lainnya terkait dengan rantai pasok dan lain sebagainya. Bapak-bapak ini hanya review PPC saja, mungkin tidak semuanya, forecasting dan lain
sebagainya gitu ya. Ini kan sudah pernah dapat ya, engineering to order, make to order, assembly to order, make to stock. Mohon konfirmasi sudah pernah dapatkan ya? Ya sudah. Ya, betul. Baik. Yang nanti di pertemuan berikutnya kita coba overview karena cara forecast-nya juga akan berbeda gitu. Dan nanti sambil refleksi kalau di tempat bapak-bapak bekerja itu lebih relevan mana, FIFO, MCO, NPO, yang bisa dapat feedback juga dari situ. Karena sedikit banyak harusnya bapak-bapak kan sudah mulai refleksi, oh sepertinya yang ini Bu yang lebih relevan dengan tempat kami bekerja misalkan seperti itu. Dan ini decoupling point tuh pernah dengar kopling ya, kopling itu kan couple kan 2 jadi 1. Kalau decouple artinya 1 dipecah jadi 2 begitu. Jadi ya nanti bapak-bapak coba nanti baca di Copra kayaknya ada istilah ini, decoupling point. Jadi titik di mana aktivitas tersebut dieksekusi berdasarkan 2 informasi berbeda. Jadi aktivitas mana itu yang dieksekusi berdasarkan forecast, dan aktivitas mana itu yang dieksekusi berdasarkan actual order, actual demand. Actual demand itu bisa dari user atau dari manapun ya bapak-bapak ya. Jadi yang namanya informasi, sumber informasi untuk mengambil keputusan itu kan ada 2. Ada yang dari forecast, ada yang dari actual order. Nah, itu perlu diplotkan titiknya di mana. Jadi aktivitas atau keputusan-keputusan apa saja yang seharusnya diambil berdasarkan forecast, dan keputusan apa saja itu yang harusnya diambil berdasarkan actual demand begitu. Dan kalau di material management kita menggunakan istilah customer order decoupling point. Jadi segitiga ini pisah begitu ya, nanti bukan minggu depan, pertemuan berikutnya akan kita bahas begitu. Jadi karena beda sistem produksi itu beda apa yang harus dilakukan dan beda apa yang harus di-forecast. Berarti kan itu mempengaruhi aktivitas mana yang seharusnya itu dijadwalkan berdasarkan forecast, dan aktivitas mana yang seharusnya dijadwalkan berdasarkan actual information, maksudnya actual demand begitu. Jadi kan itu harus dikelola ya bapak-bapak, prinsipnya seperti itu. Dan itu istilahnya adalah decoupling point. Jadi kayak dibatasin aktivitas mana yang seharusnya itu dari forecast, informasi forecast, dan aktivitas mana itu dilakukan berdasarkan dan saya yakin itu sedikit banyak ada yang bisa diadopsi juga di sini di tempat bapak-bapak bekerja di sini, karena yang namanya mengambil keputusan itu kan tidak mudah ya, harus berdasarkan prediksi ilmiah, mana berdasarkan actual information. Prediksi itu kan estimasi ya sebetulnya ya, cuman di sini kita menggunakan estimasi yang lebih terstruktur, yang ditiru polanya. Baik, saya pikir itu saja. Sambil saya nanti mohon diupdate ya Pak, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak bisa besok ya nggak apa-apa. Cuma saya berharap antara itu hari Kamis atau hari Jumat begitu ya, ya, atau hari Kamis berarti pukul 10 atau pukul 9 sampai 11 gitu ya, atau 10 sampai 12, atau hari Jumat itu setelah Jumatan yang aman seperti itu, sebelum jam 4, karena biasanya di atas jam 4 ya ada kurang tahu juga ya, karena kadang-kadang jadwalnya juga agak dadak begitu. Ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, mau ditutupkan? Sementara belum. Baik. Baik, kalau begitu saya cukupkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bapak-bapak sehat selalu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri ya bapak-bapak. Dan kalau butuh Zoom dari saya disampaikan ya. Maaf. Tapi harus 24 jam sebelumnya. Baik. Diakhiri ya, kita akhiri. Ya, Ibu. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu ya.
Mohon izin, terima kasih. Setelah ini kami tutup. Persiapan ketemu lagi di channel ini. Selamat siang.